warga sini Pak yang terdampak kena gusur Pak. Nanti saya telepon bupatinya. Harap buat saya hanya Bapak Pak. Bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Dipahami oleh publik bahwa Deddy Mulyadi konsen dengan upaya pencitraan begitu. Tapi saya mau mengatakan jangan sampai terjebak dalam teori politik itu disebut semacam simulakra. Tak hanya merangkul warga sekitar, dalam kontennya Deddy Mulyadi kerap berinteraksi dengan kaum marginal. Deddy bahkan merangkul para pelajar SMPN 1 Panawangan konten interaktif terkait himbauan berjalan kaki ke sekolah dengan gaya humoris dan santai. Gedung Pakuan Pak Deddy. Kumaha ieu teh Pak Deddy duh. Mana yang baut waktu jalan kaki? Ayo, saya tahu wajahnya. Kamu ya, saya tahu wajahnya. Ini anak yang pada bisa jalan. Kamu yang baut kan? Iya. Iya kan? Oh nggak apa-apa, kamu badannya tinggi begini. Kamu orang mana? Badannya gede, kakinya. Pas. Kamu orang mana? Lebak Jero. Lebak Jero. Selama ini ke sekolah naik apa? Ke sekolah tadi dianterin. Sama siapa? Bapak. Kanu motor. Gini, kalau jadi atlet, yang mana yang akan membuat kakinya kokoh? Jalan atau naik motor diboncengin? Jalan. Jalan kaki dari rumah ke sekolah berapa? 2 kilo. Hah? 2 kilo. Atuh kamu teh deket. 2000 meter. Kamu kakinya udah kokoh. Kamu disuruh sama siapa jalan kaki ke sekolah? Kunaon nggak kena ka gubernur sih teh? Kamu disuruh sama siapa? Itu mau pulang sekolah. Jalan kaki. Nah terus disuruh sama siapa? Enggak, mau jalan aja gitu. Oh kenapa bilangnya ke gubernur? Pak gubernur saya jalan kaki. Iseng bikin konten. Karena dari gubernur ada himbauan jalan kaki juga. Sekarang kamu mau naik kelas nggak? Mau. Pokoknya kamu kalau diboncengin pakai motor sama bapakmu nggak jalan kaki, kamu naik kelas, naik kelas. Ayo, udah kakinya udah begini, udah kagok badaknya selempang weh. Kalau jalan kaki berapa menit? Setengah jam atuh tibang ge. Berangkat dari rumah, masuk sekolahnya 6:30. Ya kan menurut saya sih 6:30 yang cocok tuh kalau di desa ya, kalau di kota jam 6. Karena di kota tuh kan beda, jaraknya lebih dekat. Kalau desa 6:30. Berarti berangkat dari rumah jam 6. Oke, jam 6 kurang 1/4 ada spare waktu 15 menit. Bisa kan? Kamu sebagai anak muda bisa kan? Aku nanya, kamu bisa nggak ke sekolah jalan kaki? Bisa. Bisa. Berat mana jalan kaki ketika berangkat atau pulang? Berat pulang. Pulang mah panas. Iya. Kenapa kamu baud? Bikin videonya awas ya ku aing. Kenapa kamu baud? Videonya ada kok. Itu Pak menyebut nama Bapak. Bukan, yang baud, yang video tayangan paling baud ada. Ada yang tayangan yang paling baud. Teh kamu teh aku tidak ngelihat. Nih. Tuh. Hai. Bukan nikah. Pak Deddy. Tidak ada orang nikah Pak Deddy. Terus? Nah nikah guys. Kumanya teh Pak Deddy
Kita kamu kan? Sia, ka aing sia ku aing kenal sia. Ayo, kenapa kamu bilang itu Pak Dedi beri jutek kenapa? Kenapa? Capek pulang sekolah teh kan kita belajar. Enggak, capek mana? Capek nyari duit, capek jalan kaki. Nyari duit. Terus jalan kaki kan badannya jadi nggak akan terlalu gendut lah, ya kan? Kamu sekarang mau jalan kaki terus nggak? Dan kemudian jalan kaki itu karena bareng-bareng itu melahirkan semangat kebersamaan. Mereka di jalan canda, seserian, saling menggoda. Itu sudah tidak didapat anak SMP sekarang, bener nggak? Naik motor individualis, datang terus kemudian di rumahnya main HP. Di sekolah pulang ke rumah pegang HP. Selama ngobrol main HP, nggak ada lagi kebersamaannya. Dan kamu rugi, kamu tidak akan mendapatkan cowok yang setia dengan Kali ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram memerintahkan jajarannya membongkar bangunan wisata milik BUMD Jawa Barat yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak. Kericuhan pun terjadi karena warga kecewa Satpol PP tidak kunjung membongkar bangunan tersebut. Kericuhan terjadi di kawasan wisata milik BUMD PT Jasa Kepariwisataan yang ada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat. Warga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meminta Satpol PP membongkar bangunan milik pemerintah Jawa Barat ini. Namun, warga kecewa lantaran Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tidak segera membongkar bangunan yang bermasalah. Bongkar hari ini sesuai instruksi gubernur. Sesuai instruksi Pak Gubernur. Jangan sampai suara Pak Gubernur ini di Cisarua ini diinjak dengan kain dengan sendal. Omong di sini mah orang ledek kayak gubernur teh. Orang nistakan nih gubernur teh jangan dipercaya. Kalau tidak membongkar berarti saya yang bongkar. Sebelumnya, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat Kamis pagi telah mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya dengan gaya ngevlognya, Deddy memastikan tidak akan tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak. Peringatan sudah, Pak? Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, Pak. Kemudian diminta bongkar sendiri sudah? Ya, dan tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Siap. Ya, Siap. Bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu mengarahkan Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Bangunan seluas 21 hektar milik BUMD. Menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola, namun justru sudah 15.000 meter. Artinya perizinan tidak sesuai hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk dilakukan pembongkaran. Sementara itu, Kepala Desa Gunung Menyan di Kabupaten Bogor viral di media sosial pasca menertawakan bingkisan nasi kotak yang dibagikan di acara Bupati Bogor. Melalui video call, Deddy Mulyadi pun menegur tingkah kepala desa yang dinilai tidak etis. Ini teh ibu teh kenapa bikin rame-rame, bikin heboh-heboh. Ini Bogor udah 2 kali 3 loh Bogor.
Yang satu masalah mobil dinas, yang satu ibu buat tentengan bikin repot seluruh Indonesia, yang satu lagi rombongan pakai motor dinas ke Baduy kalau nggak salah. Aduh, kenapa ini teh? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menghubungi Kepala Desa Gunung Menyat, Kabupaten Bogor Wiwin Komalasari melalui video call. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Deddy menegur Wiwin terkait video viralnya yang membawa bingkisan nasi kotak usai menghadiri acara pelantikan Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi. Wiwin tertawa sambil menunjukkan nasi kotak yang dibawanya. Unggahan ini menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Setelah viral, Kepala Desa mengaku hanya guyon dan tak ada niat untuk melecehkan siapapun. Tidak ada dalam diri ibu harapan bahwa ketika bawa besek itu ibu teh kecewa. Kenapa harus dikasih nasi dus? Tidak dikasih yang di dalamnya ada sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu. Ada nggak pikiran itu? Nggak ada sama sekali, Bapak. Oh, nggak ada. Nggak ada, Bapak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada, ya. Jadi itu memurni heureyan. Murni, Pak. Oh. Murni sekali itu. Terus itu Pak Wakil Bupatinya kan marah nyuruh ibu dipecat. Terkait hal tersebut, Wiwin menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan berhati-hati dalam membuat serta mengunggah konten di media sosial. Kita tidak ada niatan untuk menghina ya, melainkan seru-seruan gitu. Kita dapat makan itu kan di besek ya, dan kita tidak makan di sana, melainkan kita dibawa di teng-teng dan kita seru-seruan seneng gitu. Nah mungkin di situ ada kata-kata geli. Geli itu bukan berarti jijik, melainkan itu lucu gitu. Kalau saya sendiri pribadi orang Sunda ya, jadi berbicaranya lucu ya, kita seru-seruan bawa teng-tengan ini, bawa berkat ini, lucu banget gitu, senang banget gitu, karena kita memang mau makan bareng-bareng di parkiran gitu. Berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Kades Wiwin akan segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi lantaran telah membuat gaduh masyarakat. Kejadian tersebut menjadi cermin tantangan yang dihadapi pejabat publik dalam era digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, surat Kepala Desa di Kabupaten Bogor meminta THR 165 juta rupiah ke pengusaha beredar luas. Usai viral, Kepala Desa mengaku salah dan meminta maaf. Surat permintaan THR ke pengusaha di Kabupaten Bogor ini beredar luas dan viral. Surat dengan kop Desa Kelapa Nunggal dan ditandatangani Kades Ade Endang Saripudin ini meminta THR senilai total 165 juta rupiah. Tak hanya viral, surat minta THR ini memantik kekecewaan Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi mendesak polisi tegas menindak pelaku pungli, termasuk jika dilakukan kepala desa. Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan, meminta untuk digratifikasi. Usai viral, Kades Kelapa Nunggal akhirnya meminta maaf, namun sanksi tetap berjalan. Bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kerap aktif menggunakan beragam platform media sosial untuk menampilkan aktivitas kepemimpinannya. Pengamat politik Ubedillah Badrum menilai Deddy Mulyadi jangan sampai terjebak simulakrum atau hilangnya makna ataupun esensi terkait realitas sosial. Ya, itu bisa dimaknai dua hal ya. Pertama, gubernur konten itu bahwa betul dia memanfaatkan media sosial untuk kepentingan posisinya sebagai gubernur, bisa juga dimaknai sebagai kritik dari publik atau dari beberapa orang bahwa gubernur jangan sering-sering konten dong, kira-kira begitu ya. Tapi lebih dari itu menurut saya Deddy Mulyadi memang nampaknya memahami betul
bahwa penduduk Republik ini betul-betul menggunakan media sosial yang begitu dahsyat. Ya, kalau kita lihat di datanya tuh lebih dari 143 juta orang Indonesia menggunakan media sosial. Dengan asumsi itu, maka kemungkinan besar di Jawa Barat tuh nyampe 70% orang menggunakan media sosial. Jadi dengan data digital semacam itu, Deddy Mulyadi memanfaatkan media sosial itu sebagai strategi komunikasi politiknya kepada rakyatnya untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan kebijakan gubernur. Tetapi ini bisa juga menimbulkan persoalan. Di satu sisi gubernur sering menyampaikan informasi melalui media sosial kepada publik, tetapi kan masyarakat ini tidak semuanya menggunakan media sosial. Di sisi lain misalnya ada beberapa masyarakat yang minta gubernur untuk datang. Saya sempat nonton satu medsos memanggil Deddy Mulyadi untuk datang, tapi beliau tidak datang ke lokasi itu. Di lokasi itu diceritakan di medsos itu, kalau nggak salah di wilayah Indramayu ya, itu jalannya sudah rusak begitu, kemudian dipertontonkan oleh pengguna medsos itu, ini jalan ke sini Kang Deddy kemana wae, kira-kira begitu. Jadi mereka mempertanyakan, makin banyak nanti orang yang mempertanyakan kehadiran gubernur di banyak tempat yang bermasalah di Jawa Barat, maka di situ bisa menjadi bumerang sebetulnya buat Deddy Mulyadi. Jangan sampai kemudian juga misalnya dipahami oleh publik bahwa Deddy Mulyadi sangat concern dengan upaya pencitraan begitu. Jadi berbahaya juga kalau gubernur hobi pencitraan begitu, tetapi langkah-langkah yang misalnya lebih substantif, lebih mengatasi problem Jawa Barat yang luar biasa dari sisi sumber daya, dari sisi ekonomi dan lain-lain, itu kan masih banyak persoalan, termasuk juga kemiskinan dan lain-lain. Jadi saya kira ya bisa dimaknai kritik, bisa juga dimaknai pujian kan itu. Tapi saya mau mengatakan jangan sampai Kang Deddy Mulyadi ini terjebak di dalam kalau dalam teori politik itu disebut sebagai semacam simulakra politik ya. Jadi dia memang sengaja memanfaatkan media sosial untuk pencitraannya, bukan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seorang gubernur. Kan itu berbahaya kalau kemudian itu yang terjadi. Jadi ya simulakrum itu sisi lainnya adalah ada dampak negatif yang sangat besar karena pura-pura membangun citra di media sosial, tapi sesungguhnya di lapangan dia tidak terjadi seperti itu. Deddy Mulyadi melalui akun media sosial akhirnya menjawab terkait sindirannya sebagai gubernur konten. Deddy pun mengucapkan terima kasih untuk semua pihak. Hari ini ramai, banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat. Termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan dan saya sajikan di TikTok, di IG maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton, itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih
pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak, saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama, saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah rame. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Di negara demokrasi, siapapun boleh berinovasi, termasuk para pejabat negeri ini untuk berkomunikasi dengan rakyatnya. Begitupun Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat saat ini yang memanfaatkan media digital untuk membangun empati. Namun perlu disadari sebagai pejabat petinggi, jangan terjebak dalam komunikasi artifisial, di mana persepsi menjadi lebih penting dibanding pencapaian kebijakan nyata. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri, sampai jumpa.